Contoh perhitungan eh, penilaian prestasi kerja tenaga PHL tahun 2020. PHL Poltekkes Tanjung Karang di awal tahun menyusun suatu kontrak kinerja. Kontrak kinerja ini berisi target tahunan yang dijabarkan dalam target bulanan, yang berarti bahwa jumlah target satu tahun sama dengan penjumlahan dari target 12 bulan tahun 2020. Di dalam pelaksanaan penugasan sehari-hari, PHL mempunyai dua jabatan definitif, yaitu pramu dan pengemudi. Namun dalam penugasan kesehariannya ada seorang pramu yang ditugaskan tetap sebagai pramu. Ada seorang pramu yang ditugaskan sebagai pengemudi atau pengadministrasi umum atau PLP atau pengolah data. Begitu juga dengan pengemudi. Ada yang ditugaskan sebagai pramu, pengemudi, pengadministrasi umum, PLP, pengolah data. Nah, di dalam kontrak kinerja tahunan yang bersangkutan, contoh seorang pramu yang ditugaskan sebagai dalam kesehariannya menjadi pengolah data, maka kontrak kinerja berisi atau sasaran kerja yang akan dicapainya berisi kontrak seorang pengolah data dengan target tahunan seorang pengolah data juga yang dirinci dalam 12 bulan berjalan. Untuk penilaian kinerja dari kontrak kinerja ini, maka dilakukan penilaian kinerja setiap bulan, yaitu Januari, Februari selama 12 bulan sampai Desember. Contoh perhitungan penilaian di bulan Januari. Perhitungan di bulan Januari yaitu sebenarnya penilaian ini bertujuan untuk mendapatkan nilai prestasi kerja dari seorang PHL. Untuk mendapatkan nilai prestasi kerja, maka didapatkan dari penilaian, yaitu nilai kinerjanya dalam menyelesaikan pekerjaannya kesehariannya selama 1 bulan, kemudian nilai kehadirannya atau absensinya, dan nilai dalam perilaku kerjanya. Jadi kalau kita hitung ada 4 sheet yang terdiri dari prestasi kerja, kinerja, nilai kinerja, nilai kehadiran, penilaian perilaku. Nilai prestasi kerja diperoleh dari ketiga sheet lainnya, yaitu kinerja, nilai kehadiran, nilai perilaku. Sehingga langkah pertama perhitungannya untuk untuk prestasi kerja di bulan Januari adalah menghitung penilaian perilaku. Penilaian ini dilakukan selama 1 bulan dan disusun di akhir bulan. Contoh, penilaian kinerja ini berlaku bagi seluruh tenaga PHL. Artinya nilai kinerja ini berlaku secara umum, yang terdiri dari orientasi pelayanan,
integritas, komitmen, disiplin, dan kerjasama. Contoh, seorang pramubakti yang dalam penugasannya menjadi pengolah data dalam bulan Januari, orientasi pelayanannya kita melihat tujuannya untuk menilai yang ini. Nah, untuk mendapatkan nilai 85 ini, atau kita memberi nilai 85 ini, kita dengan membaca indikator apa yang sesuai terhadap seorang pegawai tersebut. Contoh, orientasi pelayanannya pada umumnya dapat menyelesaikan tugas pelayanan dengan baik, sikap sopan, serta memuaskan untuk pelayanan internal maupun eksternal, dengan ring nilai 76 sampai dengan 90. Penilaian kinerja dari atasan memperkirakan kurang lebih 85. Jadi penilaian ini dinilai oleh atasan penilainya, sehingga kalau dia 85 bernilai baik. Jika dinilai memilih nilai ini kurang dapat menyelesaikan tugas pelayanan dengan baik dan sikap kurang sopan, diberi ring nilai 51, maka dia bernilai kurang. Jadi yang perlu dilakukan penilaian adalah yang ini saja, hanya perlu memberi nilai pada kolom-kolom yang diberi warna ini. Dengan lainnya itu sudah dalam formatnya. Jadi sheet ini hanya mengganti nama PHL, jabatan PHL, tempat tugasnya di mana, bulan apa penilaiannya. Inilah yang diberi tanda, inilah yang akan diubah, yang bisa diubah. Dengan yang lainnya itu bersifat tetap atau tidak berubah, atau otomatis dia berubah. Otomatis berubah itu seperti contohnya ini, kalau dia diberi nilai 30 maka dia bernilai buruk, diberi nilai 60 dia bernilai kurang. Tentunya nilai ini didasari oleh kategori atau uraian tentang orientasi pelayanan PHL tersebut. Dari 85 contoh, maka dia bernilai baik. Setelah selesai penilaian perilaku pada bulan Januari, maka kita menilai kehadiran KHL tersebut di bulan Januari. Untuk kehadiran, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut. Untuk nilai ini, hari kerja di bulan Januari 22 hari kerja. Sudah dilakukan perhitungan menurut kalender bahwa hari kerja tersebut adalah 22, sehingga 22 ini tidak perlu diubah lagi, hanya perlu diubah kembali nama PHL,
jabatannya disesuaikan kembali di unit kerjanya, bulan apa penilaian. Kemudian yang perlu diubah atau dinilai dengan manual adalah yang alfa izin sakit tidak apel dan keterlambatan atau pulang cepat. Jadi ulangi lagi, yang perlu dinilai adalah, yang perlu diubah adalah nama, PHL, jabatan PHL, tempat unit kerja PHL, bulan penilaian, kemudian kehadirannya alfa izin sakit tidak apel atau panen pagi atau upacara, telat berapa kali jumlah telatnya, jam telatnya, menit telatnya, kemudian pulang cepatnya, dan tidak berada di tempat tugas. Kemudian tanggal penetapan, jabatan atasan penilai, dan nama jabatan tercanip atasan penilai. Untuk mendapatkan berapa kali hadir alfa izin sakit tidak apel telah dikumulatif, ini didapatkan dari absensi bulanan yang disetorkan atau dikumpulkan di Direktorat Poltekkes Tanjung Karang. Contoh perhitungannya, pada bulan Januari atas nama Siti Komaria, kita cek absennya di bulan Januari bahwa yang bersangkutan tidak ada keterlambatan, tidak ada pulang cepat, tidak ada izin, tidak ada alfa sakit dan sebagainya, sehingga ini telat tidak ada, pulang cepat tidak ada, tidak tempat tugas tidak ada, dan alfa izin sakit tidak ada. Tadi biarkan saja. Yang berwarna merah ini dia akan otomatis berubah nilainya. Jika kita mengubah hal ini, contoh alfanya 9, maka dia akan menilai kurang. Kalau kita kembalikan lagi ke semula, dia baik sekali. Selesai sheet kedua, kita nilai kinerja dalam melaksanaan tugas kedinasannya. Hal-hal yang perlu diubah adalah hampir sama seperti tadi, yaitu nama jabatannya, nama PHL-nya, jabatannya, unit kerja, bulan penilaian. Sasaran kinerja yang akan dicapai diperoleh dari ini, diperoleh dari kontrak di awal tahun. Sama, kalau ini berisi 9, poinnya ini juga di nilai kinerja juga berisi 9 dengan target tahunan yang sama sebanyak 348 seperti di awal di kontrak tahunannya.
348 nih. Target output sama, jenis outputnya diperoleh dari sini, kemudian target diperoleh dari target di bulan Januari pada sesuai dengan kontrak di awal tahun. Oke. Sehingga yang perlu diubah atau dinilai adalah 5 kolom, yaitu capaian, dinilai, hasil, keterangan, data dukung. Hanya 4 kolom. Yang hasil tidak perlu diubah. Yang diubah hanya kolom capaian, nilai, keterangan, dan data dukung. Contoh, pengolah data, tugas pertama mengumpulkan dan memeriksa data atau bahan sebagai bahan pelaksanaan tugas. Target yang bersangkutan 4, capaiannya 4, maka dinilai 4. Namun jika capaiannya hanya 2 dan dinilai 2, dia hasilnya akan berubah secara otomatis menjadi 50%. Capaian tergantung dari praktek atau pelaksanaan tugasnya yang dilakukan, yaitu mengumpulkan dan memeriksa data atau bahan selama bulan Januari. Nilai itu maksimal sejumlah target. Jadi nilai ini dinilainya maksimal sejumlah target. Nah, sekarang capaian. Capaian bisa jadi capaian itu dia melebihi dari target. Contoh 10, dia tetap dinilai 4. Atau 7, dia tetap dinilai 4 karena hasil maksimal adalah 100%. Contoh kedua lagi, jika dia untuk tugas kedua yaitu memasukkan data dengan atau tanpa validasi, dikerjakannya hanya 2 namun bisa dinilai 4. Bisa dinilai 4 ini karena bisa jadi memang tugasnya hanya 2, tidak mencapai 4. Terkecuali tugasnya memang 4 namun tidak dikerjakannya, makanya targetnya 4 namun dikerjakannya hanya 2, maka dinilai 2. Atau targetnya memang 4 atau lebih, targetnya 4 namun dia sendiri tidak melaksanakan targetnya, bisa jadi capaiannya hanya 0 dan dinilai 0 karena ada tugasnya namun tidak dikerjakannya. Namun jika memang tugasnya memang tidak ada namun targetnya ada, tetap dinilai 4 karena dinilai dia bukan karena kemalasannya atau kesalahannya, memang tidak ada kegiatan entry data di bulan berjalan. Oke, kembalikan. Hasil akan terisi otomatis tergantung dinilainya. Jika dinilainya 3, dia akan berubah otomatis, nilai 2 berubah otomatis, nilai 4 berubah otomatis. Oke. Nah, kolom keterangan berisi apa yang dikerjakannya. Contoh,
targetnya 4, dikerjakannya surat tugas, absensi, kinerja pegawai, KGB. Ini keterangan dari apa yang dikumpulkan, diperiksa untuk pelaksanaan tugasnya. Dengan data dukung, pekerjaan dia tersebut dibuktikan di logbook atau data online-nya, atau di dalam buku agenda, atau bisa ketiga-tiganya atau salah satunya. Yang jelas data dukung ini bahwa data yang membuktikan bahwa yang bersangkutan melaksanakan tugas untuk mengumpulkan dan memeriksa data atau bahan pelaksanaan tugas. Begitupun kegiatan atau penugasan yang dilaksanakannya dengan target yang telah ditentukan di kontrak awal, sehingga jika telah dilakukan dinilai capaiannya, maka akan diperoleh jumlah nilai kinerja, yaitu ini nilai kinerja dari target kinerja selama 1 bulan, yaitu 29 targetnya, namun dilaksanakannya hanya 26, maka dia masuk nilai di capaiannya 83,33%. Kalau dalam ring bernilai baik. Jadi untuk dinilai, untuk diubah itu hanya capaian dan nilai. Kemudian kolom keterangan dan data dukung. Dengan target tahunan diambil dari kontrak di awal tahun, output juga di awal tahun, kontrak diambil dari kontrak awal tahun, target pun diambil dari kontrak di awal tahun, yaitu target bulan Januari karena penilaiannya dinilai di bulan Januari. Dan kemudian mengubah atasan penilainya, nama pejabat penilainya, kan ditandatangani oleh pegawai yang dinilai. Nah, setelah menilai nilai kinerja, maka akan sheet prestasi di bulan Januari akan terisi dengan otomatis, dalam artian bahwa ini tidak diubah apa-apa nilainya. Hanya yang perlu diubah adalah nama PHL, jabatan PHL, tempat tugas, bulan penilaian, kemudian tanggal penilaian, jabatan atasan penilai, nama dan NIP jabatan atasan penilai. Sedangkan yang lain, yaitu nilai-nilai yang tertulis seperti ini, itu berdasarkan sheet nilai dari sheet sebelumnya. Jadi kalau bisa untuk digambarkan bahwa kinerja yang 8333 ini, yang bernilai 83,33, diperoleh dari kinerja bulan Januari tahun 2020 pada sheet kinerja ini. Nih, dia memperoleh dari sini. Kemudian kehadiran didapat dari nilai kehadiran. Didapat dari sini. Kemudian presentasi pelayanan didapat dari penilaian perilaku. Presentasi pelayanan nilainya 85, jadi ini secara otomatis orientasi pelayanan nilainya 85. Begitu dengan integritas diperoleh dari
Penilaian perilaku integritas 85, bernilai 85 pada contoh ini. Tidak mesti 85, tergantung penilaian integritas dari PHL tersebut. Kemudian komitmen didapat dari penilaian perilaku komitmen ini. Kemudian disiplin didapat dari perilaku disiplin, penilaian perilaku disiplin, dan begitu juga yang kerjasama didapat dari penilaian perilaku bulan Januari kerjasama. Jadi intinya setiap bulan berjalan harus terdapat 4 sheet ini dalam menilai seorang PHL, yaitu prestasi kerja yang didapat dari penilaian kinerja bulanan bulan Januari. Karena prestasi ini di bulan Januari, maka kinerjanya dinilai dari kinerja Januari, kehadiran di bulan Januari, penilaian perilaku di bulan Januari. Ini prestasi kerja ini merupakan kesimpulan dari nilai kinerja, kehadiran, dan perilaku PHL. Nah, untuk bulan-bulan selanjutnya pun seperti itu. Pada contoh untuk target di bulan Februari, kebetulan ini targetnya bernilai sama. Kita yang dinilai pun ada 3 sheet, yaitu nilai kinerja bulan Februari, kehadiran bulan Februari, penilaian perilaku di bulan Februari. Sehingga dari ketiga sheet ini, yaitu penilaian perilaku, kehadiran, nilai kinerja, maka didapatkan kesimpulan pada prestasi kerja di bulan Februari. Perhitungannya hampir sama saja dengan yang Januari, hanya mungkin perbedaannya di kehadiran, yaitu 20 hari kerja, sedangkan di 20 hari kerja ini sesuai dengan kalender hari kerja ya, di bulan Februari 20 hari kerja, dan di Januari terdapat 22 hari kerja. Penilaiannya hampir sama, sehingga setiap bulan dilakukan penilaian sampai dengan akhir bulan, di mana setiap bulan itu mempunyai 4 sheet. Di dalam Excel ini mempunyai 4 sheet, yaitu prestasi kerja yang didapat dari kinerja, nilai kinerja, kehadiran, dan perilaku. Sehingga setelah 12 bulan dinilai tersebut, maka di akhir tahun dilakukan rekapitulasi dari penilaian selama 12 bulan. Sama, kalau setiap bulan itu terdapat 4 sheet penilaian, maka di kesimpulan pun atau di rekapitulasi di akhir tahun mempunyai 4 sheet: prestasi kerja, kinerja dalam 1 tahun, penilaian perilaku dalam 1 tahun, kehadiran dalam 1 tahun. Sekarang dari kehadiran 1 tahun. Sebenarnya yang diambil itu ini kesimpulan penilaian prestasi kerja dalam 1 tahun ini merupakan nilai akhir atau kesimpulannya bahwa yang bersangkutan itu PHL bersangkutan prestasi kerjanya pada sheet prestasi kerja. Sheet prestasi kerja ini didapatkan dari nilai kinerja selama 1 tahun, nilai perilaku selama 1 tahun, dan nilai kehadiran selama 1 tahun. Contoh, untuk kehadiran 1 tahun maka direkap dari Januari sampai dengan Desember. Januari ini bernilai otomatis atau nilai diambil dari kehadiran di bulan Januari. Ini kehadiran pada sheet Januari.
kehadiran bulan Januari. Full 100 ini full artinya tidak pernah telat, tidak pernah izin alfa, sakit. Sehingga kehadiran di bulan Januari 100. Bulan Februari 94,94%, karena di bulan Februari diambil dari kehadiran di bulan Februari, kehadiran di bulan Februari 94,94%. Gimana bisa 94 ini? Karena yang bersangkutan pernah izin selama 1 hari, telat selama 1 kali, lama telatnya 5 menit. Tuh. Kemudian sama seperti yang lainnya, Maret diambil dari sheet Maret, Desember diambil dari sheet kehadiran di bulan Desember. Oke, sudah dapat nilai penilaian kehadiran selama 1 tahun 98,95%. Jadi pada sheet ini yang dilakukan penilaian pengisian manual hanya pada nama PHL, jabatan PHL, tempat tugas. Hari kerja sudah otomatis menghitung hari kerja pada absen-absen sebelumnya. Ini otomatis berisi. Yang ini, yang merah ini otomatis terisi. Kemudian di tanggal penilaiannya yang perlu diubah, jabatan atasan penilai, nama atasan, dan NIP atasan penilai. Hanya itu yang diubah. Jadi yang berwarna biru ini yang diubah. Warna biru ini dan ini. Kemudian setelah selesai penilaian kehadiran selama 1 tahun, maka dinilai perilaku selama 1 tahun. Penilaian perilaku diperoleh dari sheet perilaku bersama seperti absensi yang ini tadi. Ini pun mengambil dari sheet perilaku. Di bulan Januari kita ambil dari sheet bulan Januari. Perilaku di bulan Januari. Bulan Januari 85. Perilaku di Januari, penilaian perilaku di Januari itu didapat dari kesimpulannya. Ini kesimpulan total penilaian dalam 1 bulan. Begitu juga dengan bulan Februari, didapat dari penilaian perilaku bulan Februari yang kesimpulannya. Seperti itu. Ini penilaian perilaku bulan Februari. Dan seterusnya sampai dengan Desember, dapat dari penilaian perilaku bulan Desember. Ini akan terisi otomatis jika kita mengisi sheet perilaku pada bulan-bulan 1 sampai dengan bulan 12. Jadi kalau tidak terisi, maka ini otomatis akan kosong. Karena di sheet ini yang kita ubah hanya bersama dengan absensi tadi, hanya ini, nama PHL, jabatan PHL, unit kerja PHL, atasan penilai, nama atasan, dan NIP atasan penilai. Jadi kolom-kolom kehadiran, kolom perilaku ini pada umumnya otomatis terisi nilainya. Oke, setelah selesai penilaian perilaku, nilai kinerja.
hampir sama nilai dengan nilai perilaku dan kehadiran. Untuk penilaian ini sebenarnya ini hanya otomatis saja yang diperoleh dari contoh kinerja bulan Januari diperoleh dari sheet kinerja Januari, yaitu nih 83,34 83,34. Nah, 83,33 dan seterusnya sampai dengan yang Desember, diambil dari kinerja Desember sebesar 88,89. Tadi akan terisi otomatis kalau setiap bulannya terisi. Jadi kalau bulan Januari terisi, dia akan mengisi otomatis, bulan Juni terisi akan mengisi otomatis. Yang hanya perlu diubah adalah pada nama PHL, jabatan PHL, tempat jabatan tidak perlu karena ini bersama ya, perlu juga boleh. Unit kerja, nama jabatan atas, nama pejabatnya, dan nama NIP atasan pejabat penilai. Sehingga dari ketiga sheet ini, yaitu kinerja selama 1 tahun, penilaian perilaku selama 1 tahun, dan kehadiran selama 1 tahun, akan mengisi prestasi kerja atau kesimpulan dari prestasi kerja seorang PHL. Jadi ini merupakan hasil akhirnya kinerjanya seorang PHL, yaitu prestasi kerja selama 1 tahun yang akan terisi secara otomatis berdasarkan 3 sheet sebelumnya, yaitu kinerja, perilaku kinerja 1 tahun, kehadiran 1 tahun. Sama yang diubah hanya nama PHL, jabatan PHL, dan unit kerja, kemudian atasan dan nilai atasan. Sehingga kalau melihat contoh ini, bahwa yang PHL yang bersangkutan kinerjanya bernilai 84 atau bernilai baik, yaitu capaian kinerjanya, yaitu kehadiran perilaku bernilai baik. Kemudian 4 sheet inilah yang menjadi kesimpulan seorang PHL tersebut atau menjadi pertimbangan untuk kontrak kinerja berikutnya. Menjadi salah satu pertimbangan untuk kelanjutan kontrak kinerjanya pada tahun berikutnya. Inilah contoh penilaian dari pramu yang ditugaskan menjadi pengolah data. Demikian.